A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Alhamdulillah, segala puja dan puji syukur kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan hingga sampai detik ini kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa melaksanakan berbagai macam kegiatan kita di dalam menghidupkan di bulan yang penuh barakah ini. Kemudian salat beserta salam buat junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, adapun kajian kita pada kesempatan yang penuh berkah ini yaitu tentang adab-adab selama berpuasa. Islam mengajarkan kepada kita tentang adab etika di dalam kita menjalankan satu perintah Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita apa saja adab-adab yang harus kita perhatikan ketika kita melaksanakan ibadah puasa di bulan yang penuh berkah ini. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pertama, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kita menjalankan ibadah puasa ini yaitu sahur. Ya, apa? Sahur. Sepakat para ulama kita bahwasanya ibadah sahur merupakan ibadah yang sangat dianjurkan. Ya. Dan memang sahur ini hukumnya sunnah. Kalau kita tidak sahur, tidak apa-apa, boleh saja. Tetapi merugi kita ketika kita tidak bisa melaksanakan adab ini. Kita tidak bisa melaksanakan salah satu sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam kita menjalankan ibadah puasa di bulan yang penuh dengan kemuliaan ini, yaitu sahur. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya beliau mengatakan, An Anas radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, tasaharu fa inna fis suhur barakah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sahurlah kalian karena di dalam sahur itu ada keberkahan. Hadis riwayat Bukhari wa Imam Muslim. Dan juga dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala alaikum bis suhur fa innahu al-ghaza al-mubarak. Rawahu An-Nasa'i. Makna barakah dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini adalah ketika kita makan sahur, ya, itu akan memberikan energi yang luar biasa pada diri kita. Kenapa kita makan? Sebab setelah kita makan di waktu sahur itu kita akan menahan dari makan dan minum selama satu hari penuh. Maka ketika kita sahur, ada energi yang masuk dalam jiwa kita, dalam hati kita, dalam raga kita ini, maka itu akan menguatkan jasad kita di dalam kita menahan makan dan lapar di siang hari Ramadan. Maka disitulah keberkahan yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada orang-orang yang dia bisa sahur ketika akan melaksanakan ibadah puasa. Dan juga sahur itu mendatangkan keberkahan karena ketika orang bangun di pagi hari itu akan memberikan energi yang luar biasa, energi positif, orang akan semangat, ya, orang akan berenergi, beda dengan orang yang bangun ketika sudah terbit fajar, bawaannya malas dan sebagainya. Maka sahur itu akan mendatangkan keberkahan. Keberkahan pertama akan memberikan energi pada diri kita, kemudian akan memberikan semangat pada diri kita untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang lainnya. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat memberikan motivasi kepada kita untuk kita makan sahur walaupun dengan satu gelas atau satu teguk air minum.
Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mengatakan, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, as-suhuru barakah, fala tad'u wala tad'uhu walau ayjar ahadukum jur'atan ma. Ya, sahurlah kalian, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangan kalian tinggalkan sahur ini walaupun seteguk air minum. Walaupun kita hanya minum seteguk air, ya, itu kita insya Allah akan mendapatkan keberkahan di dalam, ya, ibadah sahur ini. Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala dan malaikatnya, ya, mereka akan berselawat kepada orang-orang yang ketika dia bisa melaksanakan yang namanya sahur ini. Fa innallaha wa malaikatahu yusalluna ala mutasahhirin. Allah dan malaikatnya berselawat kepada orang-orang yang melakukan ibadah sahur. Ini Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adab yang pertama ketika kita menjalankan ibadah puasa yaitu sahur. Adab yang kedua yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ketika kita sahur adalah ketika kita melaksanakan ibadah puasa adalah yaitu, ya, menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan berbuka dan mengakhiri daripada sahur. Inilah salah satu, ya, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita menyegerakan berbuka dan mengakhirkan sahur. Dalam sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Sahal bin Sa'ad, an Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala la yazalun nas bi khairin ma'ajilul fitra, rawahu Bukhari wa Muslim. Ya, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, manusia itu akan selalu mendapatkan kebaikan, ya, selama dia menyegerakan yang namanya berbuka. Kenapa, ya, kita dianjurkan untuk menyegerakan berbuka? Inilah bentuk, ya, kebahagiaan kita ketika kita bisa menahan lapar dan dahaga di siang hari Ramadan. Ketika menjelang berbuka, kita nampakkan kegembiraan kita untuk kita berbuka dikarenakan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita. Karena kita menahan sesuatu, sekarang kita dibolehkan untuk melakukan sesuatu yang dilarang di siang Ramadan, maka kebahagiaan yang kita rasakan ketika kita bisa menyegerakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Anas radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yuftiru ala rutabin qabla an yusalli fa illam takun fa ala tamarat fa illam takun hasan wa hasawatil min ma. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika dalam kondisi kita mau berbuka, apa yang pertama kali yang kita makan ketika kita mau membatalkan ibadah puasa kita? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita ketika kita mau berbuka, maka kita dianjurkan untuk memakan kurma. Ini yang pertama, untuk membatalkan ibadah puasa kita dengan makan kurma. Kalau seandainya kurma tidak ada, maka kita batalkan puasa kita dengan kita meminum seteguk air minum. Setelah itu silahkan Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah memakan makanan yang lainnya. Tapi kita ingin mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ingin berbuka untuk membatalkan ibadah puasanya ketika ghurubus syamsi, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membatalkan puasanya berbuka dengan buah korma. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika kita berpuasa adalah ad-du'a indal fitr, ya, wa asna'is siyam, yaitu memperbanyak doa kita ketika menjelang berbuka atau, ya, ketika kita berpuasa di siang Ramadan. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah an Abdullah bin Amr bin As, an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, inna lis-sha'im inda fitrihi da'watun maturat. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya orang yang berpuasa, ya, ketika menjelang berbukanya dan dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka da'watun maturat, dakwahnya, doanya tidak akan ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa kana Abdullah iza aftara yaqulu, adapun Abdullah ketika dia membatalkan puasanya atau mau berbuka, dia mengatakan, Allahumma inni as'aluka birahmatika allati wasi'at kulla syai'in an taghfirli. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, banyak doa-doa yang bisa kita baca, banyak doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika menjelang berbuka. Maka gunakan kesempatan yang mulia ini, kesempatan yang berharga ini, menjelang berbuka, kumpul kita bersama keluarga kita.
kita sebagai orang tua, kita sebagai bapak, kita sebagai ayah, kita sebagai yang tertua di rumah tangga kita, maka pimpinlah doa. Ajak saudara-saudara kita, ajak keluarga kita untuk kita bersama berdoa, memanjatkan doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah apa yang kita panjatkan kepada Allah ketika menjelang berbuka akan diterima dan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun doa berbuka, banyak sekali riwayat mengatakan ada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajarkan kepada kita tentang doa berbuka. Wa sabata annahu sallallahu alaihi wasallam kana yaqul zahaba az-zam'a wa batalatil uruq wa sabatu ajri insyaallah taala. Ini salah satu doa yang dibaca oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berbuka. Ada juga doa ya riwayatnya secara mursal. Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul Allahumma laka sumtu wa la rizqika aftartu. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu mari ya kita gunakan kesempatan ini. Kita berusaha semaksimal mungkin setiap waktu, setiap datang, setiap jam, setiap menit, ya setiap waktu yang ada di bulan suci Ramadan, di siang Ramadan adalah waktu-waktu yang sangat berharga. Maka mari kita gunakan untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam qala salasatun la tarudu da'watuhum as-shaim hatta yuftir wal imamul adil wal mazlum. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan ada 3 ya golongan yang tidak akan ditolak doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang sedang berpuasa sampai dia berbuka, kemudian pemimpin yang adil, dan yang ketiga doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang dizalimi. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang berikutnya adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ketika kita berpuasa, yaitu menahan diri kita dari sesuatu yang itu pekerjaannya sia-sia ya. Nauzubillah, sampai itu akan mengurangi pahala ibadah puasa kita. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kepada kita, kam min shaimin laisa lahu min siyamihi ilal ju'i wal atas. Betapa banyak orang yang berpuasa di siang Ramadan, dia tidak mendapatkan pahala dan ibadah puasa yang ia lakukan, hanya sekedar mendapatkan haus dan lapar saja. Oleh karena itu kaum muslimin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita jaga. Kita bukan hanya saja menjaga ya diri kita dari makan dan minum di siang Ramadan, tetapi kita jaga seluruh anggota tubuh kita dari ujung rambut sampai ujung kaki kita. Kita tahan dari sesuatu pekerjaan yang sia-sia yang itu akan mengurangi ibadah puasa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adab yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk kita lakukan ya ketika kita berpuasa di siang Ramadan adalah yaitu al-jawad wa madrasatul Quran, yaitu mari kita ya kita berbagi, semangat kita untuk bersedekah, semangat kita untuk berbagi, apalagi di tengah-tengah kondisi saat ini ya, orang semua dalam serba kekurangan ya, usaha di mana-mana tertutup ya, orang banyak membutuhkan. Maka ketika saat orang-orang seperti ini membutuhkan, apalagi di bulan yang mulia ini, maka sifat jawad, sifat kedermawanan kita harus kita tumbuhkan, harus kita berikan semangat ya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling dermawan. Bahkan kedermawanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu akan ya melebihi ya daripada kecepatan angin ketika di bulan suci Ramadan ini. Makanya Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, jangan sia-siakan kesempatan kita. Ketika kita bisa berbagi, insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan memudahkan segala urusan kita. Dan yang terakhir Bapak Ibu dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mari kita tanamkan dalam diri kita, mari kita azamkan dalam diri kita, ada target kita dalam bulan Ramadan ini, yaitu yang menghatamkan Al-Quran, membaca Al-Quran minimal selama bulan suci Ramadan ini, minimal 1 kali khatam. 1 kali kita menghatamkan Al-Quran selama Ramadan itu minimal ya, itu paling sedikit sekali. Mudah-mudahan kita bisa lebih daripada ya 1 kali khatam selama di bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan memberikan semangat kepada kita. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini ada manfaatnya, dan terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Aku lu qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum, billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.